atau tepatnya di Wawoni. Yang keempat, kami meminta kepada Presiden Bapak Jokowi dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara agar mencabut semua izin pertambangan di Kepulauan Wawoni. Kenapa? Karena Wawoni bukanlah kawasan pertambangan, tetapi Wawoni menjadi kawasan konservasi nasional. Ini Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada masuk? Izin Pak, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Oke, baik. Silakan duduk. Terima kasih. Om, Pak Ketum, izin mau nanya tentang persoalan di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara. persoalan apa itu? Persoalan masalah kegiatan pertambangan PT Gemar Kreasi Perdana. Info yang kami terima dari teman-teman di Sulawesi Tenggara berkaitan dengan PT GKP ini ada beberapa soal ya. Ada soal penerobosan lahan masyarakat sehingga sekitar mungkin 17 orang yang dilaporkan ke Polda Sultra. Kemudian juga ada persoalan yang disuarakan oleh masyarakat adat Wawoni sendiri tentang transparansi dari MOU antara PT GKP dengan Pemkab Konawe Kepulauan ini seperti apa karena tidak terbuka. Itu yang kami dapat. Bahkan juga ada sorotan yang lebih kencang terkait dengan persoalan wilayah perizinan tambang ini menabrak aturan RT RW di Sulawesi Tenggara. Dan yang tegas-tegas itu Pulau Wawoni masuk dalam kabupaten yang diperuntukkan bukan untuk kawasan pertambangan. Selanjutnya, sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia, DPP Geomaritim, bagaimana saran Bapak tentang persoalan ini? Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pembentukan perundang-undangan dan dinamika dan polemik yang terjadi di Wawoni sesuai yang kami dapat. Itu Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini sebenarnya jelas kalau kita baca perundang-undangan itu, karena turunannya dari situ adalah peraturan menteri, peraturan daerah. Nah, salah satu di situ kan bicara tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RJW P3K. Itu menjadi panduan sebenarnya bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan khususnya Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun perda ini melibatkan masyarakat tidak? Itu yang menjadi tanya-tanya. Jika dia melibatkan masyarakat, maka persoalan ini tidak akan mungkin muncul karena mekanisme penyusunan sebuah perda itu ada uji publik, ada tanggapan masyarakat. Lalu kemudian setelah itu disurvei, disusun kembali, dilempar lagi ke publik dan memintai tanggapan masyarakat. Jika itu dilakukan, maka saya yakin persoalan seperti ini tidak akan pernah terjadi. Yang kedua juga yang mengatur tentang itu sebagaimana blueprint maritim Indonesia ya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia yang menyebutkan bahwa penataan ruang laut, pesisir, darat terpadu dan zonasi wilayah pesisir termasuk program atau kegiatan prioritas nasional. Ya, untuk itu selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Poros Maritim Indonesia DPP Geomaritim, ada sekitar 4 catatan yang akan kami tanggapi sebagai saran dalam hal ini melihat persoalan ini. Pertama, uji publik. Sepertinya peraturan perundang-undangan atau perda ini dibentuk tidak melakukan uji publik. Kalau uji publik itu dilakukan menyerap aspirasi masyarakat lokal, maka kemudian persoalan-persoalan yang muncul di belakangnya setelah terjadi perda ini tidak akan mungkin muncul karena pikiran-pikiran rakyat perlu terlibat dalam perda tersebut. Yang kedua, setelah perda ini, perda zonasi wilayah laut ini dia terbentuk, sepertinya tidak ada sosialisasi kepada masyarakat kepulauan bahwa regulasi yang diatur tentang zonasi wilayah laut tata ruang itu seperti ini. Itu juga dapat kita lihat. Nomor 1 dan 2 ini dapat kita lihat dengan
Ada pertanyaan dari masyarakat adat, ada MOU antara PT GKP dengan Pemkab Konawe Kepulauan tentang transparansi dari isi MOU itu. Ini mengindikasi bahwa mereka tidak pernah dilibatkan. Padahal ini masyarakat adat yang hidup berdiam di atas perairan pesisir itu secara turun-temurun. Yang ketiga, dengan melihat polemik yang terjadi dari penjelasan kami di awal tadi, maka regulasi harus dicabut semua. Semua peraturan yang berhubungan dengan ini. Karena tumpang tindih. Ada peraturan menteri, ada perda, belum lagi kebijakan mungkin ada peraturan bupati, dan macam-macam dari undang-undang yang sama. Nah ini membingungkan, sehingga menyebabkan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya justru lebih kecil daripada masyarakat yang datangnya dari luar. Ini kan persoalan gesekan sosial ini. Oleh karena itu, dengan penertiban regulasi membantu untuk mengoptimalkan masyarakat lokal, masyarakat adat tadi, masyarakat pesisir, masyarakat pulau-pulau terluar. Karena nanti dengan regulasi kembali, penataan ulang regulasi ini, nanti dalam indikasi program akan menjadi kesepakatan dan kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Konawe Kepulauan atau tepatnya di Wawoni. Yang keempat, kami meminta kepada Presiden Bapak Jokowi dan juga Gubernur Sulawesi Tenggara agar mencabut semua izin pertambangan di Kepulauan Wawoni. Kenapa? Karena Wawoni bukanlah kawasan pertambangan, tetapi Wawoni menjadi kawasan konservasi nasional. Ini sesuai dengan peraturan terbaru di 2021 itu, bahwa keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2021 tentang penetapan kawasan konservasi di perairan Pulau Wawoni, Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa dalam rangka untuk melindungi, melestarikan, memanfaatkan keanekaragaman hayati, potensi perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Pulau Wawoni di Sulawesi Tenggara. Ini tegas dan jelas. Mari kita mengacu ke peraturan itu, sehingga kami minta kepada Bapak Presiden untuk memijaki persoalan ini dengan menetapkan satu regulasi tentang penataan Pulau Wawoni sebagai kawasan konservasi nasional, bukan kawasan pertambangan. Terima kasih. Baik Pak Ketum, terima kasih atas penjelasannya. Baik. Izin saya pamit ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mari Pak. Hati-hati.